sekali Bapak pimpinan rapat dan pimpinan saya ini undang nggak ngomong nggak benar nih. Nun sewu bahwa kami Pak Gojo itu memang punya inisiatif untuk membuat parkiran mobil atau bis kendaraan Mbah Saiful Rahman. Itu tempatnya itu di sebelah lapangan. Itu sudah kita rencanakan dan mudah-mudahan nanti realisasi tahun 2025 itu kita laksanakan, kita anggarkan. Nah sebenarnya kami juga waktu itu sudah berencana ingin bukan pemerintah yang terkait dengan pembangunan jembatan. Bahkan bangun jembatan itu kalau bisa itu kita tembuskan ke selatan agar kendaraan yang dari selatan itu ketika masuk ke Banjarsari, masuk ke Pakuwojo itu tidak merasa kesulitan. Soalnya kalau itu tidak kita berikan akses untuk bis dari selatan, itu nggak akan bisa, muternya susah nanti masuknya. Itu kita sudah berpikir ke situ. Dan waktu itu kita mau mengajukan proposal ke provinsi yang melalui itu gubernur, tapi belum terrealisasi. Saya yang membawa ke sana belum ada yang mengantarkan. Nah itu. Dan kami juga ingin melakukan pelebaran jalan itu kita mengorbankan pos yang ada di pojokan itu kita bongkar agar nanti leluasa orang jalan dari barat, dari utara, dari timur itu bisa leluasa untuk melalui jalan tersebut sehingga kelihatan lebar. Nah, itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Basaruddin yang mengelompori tentang hal seperti itu. Yang mudah-mudahan kita juga berniat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kemarin sebelum pelaksana ini melaksanakan kerjaan itu sudah sowan ke Balai Desa menyatakan bahwa pekerjaan ini akan kita laksanakan. Terus saya bertanya, ini kira-kira sampai mana Mas pelaksanaannya? Mungkin sampai lapangan Pak. Ternyata belum sampai lapangan sudah berhenti. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan hasil rapat ini itu mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Nun sewu ya. Barangkali ini nanti kalau bisa kita sepakati, kita undang seluruh anggota dewan dari DP4 ya. Dapil 4 ini kita undang untuk supaya biar bisa menganggarkan yang terkait dengan jembatan tersebut ya. Karena jembatan ini adalah milik dua kecamatan, Kecamatan Perak dan Bandar. Nah untuk itu nanti anggota dewan itu barangkali jasmasnya ya itu bisa diselipkan untuk seluruh anggota dewan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Itu barangkali nanti bisa terlaksana seperti itu. Kalau memang anggaran unsur tadi yang disampaikan oleh Tim ya itu sudah nggak ada, sudah close. Ya mudah-mudahan nanti dengan upaya-upaya yang kita laksanakan di siang hari ini, mungkin nanti kita buat semacam berita acara ditujukan kepada Bupati, ditindaklanjuti kepada anggota Dewan, mudah-mudahan bisa segera untuk terselenggarakan. Itu barangkali kepada Bapak Imam dari Kepala Desa Pakuwojo. Kita bisa rangkum Bapak Ibu, nanti kita tetap mengusulkan sesuai kesepakatan pada pagi hari ini. Ini sudah daftar hadir ada, tinggal kita notulnya saja Bapak. Nanti apabila diperlukan berita acara kita menyusul aja untuk berita acaranya nanti. Mungkin ada tambah disuruh rapat lagi, kita rapat lagi. Itu tadi ketika ada tambahan anggaran selain reguler bisa saja ditangani itu. Kalau tidak ada dicarikan itu tadi. Syukur memang harus punya koneksi di sana Pak. Seperti DHK kami terang aja kita itu membawa konsep, membawa proposal itu tarung Pak di sana di kementerian. Iya Mas ya. Saya harus datang sendiri karena saya tanda tangan di sana. Kalau DHK itu biasanya untuk MCK, untuk air minum itu. Emang iya anggarannya besar mereka jalan sendiri. Nah itu kan dasarnya itu. Karena kita tidak menggunakan proposal buat usulannya Pak Camat itu tadi. Dari apa? Berita acara rapat kita ini tadi.
Itu aja. Kita buat berita acara hasil rapat hari ini. Bahwasanya yang intinya pertama usulan tentang pelebaran jembatan dan pelebaran jalan sepanjang Banjarsari Pagerwojo Pucang yang belum disentuh untuk pelebarannya. Terus yang berikutnya juga nanti ada season untuk yang tambahan yang dari selatan, Pak. Itu miliknya nasional, itu kepada wilayah, Pak, ya, PUPR. Ini nanti saya tak ngomong-ngomong bagaimana cara musuhnya. Biar PU yang bersurat, Pak. PU-nya yang bersurat, ya. Tapi dasarnya dari saya kita ajukan usulan. Dasar dari kita terangkum ya, semua. Termasuk untuk normalisasi kali afur di sepanjang sungai yang ada di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ini kita rangkum hari ini juga tulisan. Saya kan nonton Pak waktu ini. Ya, nanti kita tulis saja, Pak, ya. Nanti kita usulkan. Nah, ini nanti yang usulkan tetap putusan perwakilan dari Kecamatan Bandar 1 Kepala Desa, dari Perak 1 desa, dan saya tanda tangan 2 kecamatan kata Pak. Pak. Kamu teman-teman itu kan gini Pak, dari yang saya sampaikan Pak Agung, kita hari ini meresum hasil rapat ini. Hasil aja ya. Terus kita juga dari kecamatan dengan desa-desa ini membuat tim untuk diajukan ke Pemda, tapi Pemda nanti yang mengajukan ke sana. Ya, itu yang kemarin yang BPN apa ya? BPNBN. Ya. Tapi untuk yang ini tetap kita. Ya, yang nanti kita pilah-pilah tuh Pak. Ini yang ya. nanti kita alokasikan ke sini ya ke sana. Hasilnya kita rangkum, nanti Ya. dibuat notulen. Notulen aja Pak, apa berita acara Pak? Berita acara. Berita acara ya. Nanti yang tanda tangan perwakilan dari Kepala Desa Perak 1, Bandar 1, nanti kecamatan satu-satu gitu, Pak Camat Perak 1 dan 1 gitu aja ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta rapat dari UPD Perkim, dari Bapeda, dari PUPR, dari Kecamatan Camat Perak, dari Desa Kepala Desa Pagerwojo, dan semua Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Bandar Kedung Mulyo serta Forkompimjam Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil Perak, bahwasanya pada rapat kesempatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari Musrenbang yang tahun 2000 terdahulu, bahwa pembangunan pelebaran jalan Banjarsari Pagerwojo Pucang Simo ini sudah dibangun, tapi sebelum sampai selesai, sehingga Bapak Ibu Kepala Desa baik Perak maupun Bandar Kedung Mulyo menginginkan adanya pelebaran jalan tersebut dengan luasan tadi. Di samping itu juga pelebaran jembatan yang ada di Desa Pagerwojo. Dari satu sisi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan agrowisata yang ada di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo dan Perak. Ini harapan kami akan bisa diwujudkan di dalam pelaksanaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang, yang baik maupun anggaran dari pusat ataupun dari daerah, untuk bisa terrealisasinya pembangunan pelebaran jembatan dan jalan tersebut. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan sukses dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya ingat kemarin saya ke Jakarta, saya dipanggil oleh seseorang, terus saya dihadapkan sama orang BNPB, ya, penanggulangan bencana itu. Saya ditanya tentang wilayah sampai kan bekas banjir. Iya, apa saja yang sudah dikerjakan? Belum ada pengerjaan infrastruktur, saluran sungai dan segala macam. Terus saya di seluruh koordinasi sama Pak Camat, nanti kalau bisa sama OPD terkait, yang mengusulkan itu kabupaten, Pak. Nggak bisa kita. Anggaran di BNPB itu banyak yang belum terserap, jadi suruh mengusulkan tetapi lewat bupati. Nanti kalau misalnya perlu jalurnya, saya antarkan. Jadi panjenengan saja laporkan ke bupati dan anggaran di sana. Nanti memang kalau perlu dilaporkan, saya teleponkan orangnya biar telepon langsung sama bupati. Tentang lain-lainnya, teknisnya kabupaten. Karena kalau dari desa kecamatan nggak bisa. Karena yang mengusulkan harus kabupaten. Nah itu
yang tetap terdampak banjir, terkena bencana apapun, nanti suruh usulkan di kabupaten. Itu insya Allah bisa. Saya ingat Pak Perkim tadi ngomongan reguler harus mengikuti karena sudah plus dan segala macam, harus keluar. Saya ingat itu tadi. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ya kita namanya ikhtiar toh. Ya siapa tahu dengan keluar PNBP dan segala macam ada anggaran, termasuk Pak Haji Basarudin yang minta Bego diselenggarakan di bandar, nanti bisa di ACC di sana. Cuman nggak bisa lewat kita. Jadi desa-desa nggak bisa. Kabupaten yang harus datang. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Dari desa-desa di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Perak, Purworejo, kaitannya dengan jembatan setelahnya Embung Miring yang mau masuk ke Banjarsari itu kan ada semacam bottleneck menyempit. Kemudian usulan lagi untuk pelebaran ruas Banjarsari Pagurwojo dan Pagurwojo Pucang Timo, itu untuk mendukung kawasan agrowisata desa. Jadi usulannya karena beberapa kali itu sudah diusulkan di Musrembang belum dapat anggaran, ini desa-desa di Kecamatan Bandar ini membuat forum untuk kita istilahnya berembuk seperti apa. Nah nantinya sepertinya mau membuat usulan ke Pak PJ Bupati. Ini kok sampai hadir di 2 kecamatan ini Pak? Karena akses jalannya ini terbagi antara Kecamatan Perak dan Kecamatan Bandar. Jadi kan dan kebutuhan masing-masing desa kan berbeda. Keputusan terhadap akses jalannya dan jembatannya. Monggo Mas. Terus respon dari yang hadir ini termasuk camat dan kepala desa bagaimana Pak? Kami selaku UPD ini menerima usulan dari desa ini dan kami terima. Kembali lagi nanti ketika usulan itu disampaikan ke Pak Bupati, kami siap untuk menindaklanjuti. Apakah itu nanti timeline-nya kapan, itu tergantung dengan satu kemampuan anggaran dan kemungkinan dianggarkan dari mana. Kan anggaran itu ada dari APBD, ada dari APBD provinsi melalui BK dan sebagainya, ataupun dari pusat. Untuk sementara kendala apa Pak yang dihadapi ini Pak? Untuk sementara kita APBD sudah dalam tahap evaluasi provinsi yang APBD 2024 reguler. Nah, nanti formulasinya dari usulan ini seperti apa, kita juga menunggu kebijakan dari pimpinan, terutama dari Pak Bupati. Jadi seperti apa tindak lanjutnya. Terus harapannya kepada Pak Sugiat apa Pak, selaku pejabat Bupati Kabupaten Jombang ini? Harapannya ya mungkin ada istilahnya ada upaya, mungkin kalaupun APBD kita sudah terbatas dalam arti sudah input SIPD, mungkin ada anggaran-anggaran lain yang bisa turun ke Jombang. Itu kembali lagi ke upaya dan mungkin ada cara-cara dari Pak Bupati untuk melakukan istilahnya usulan-usulan ke pusat dan ke provinsi. Karena yang direncanakan dari desa-desa di Kecamatan Bandar ini kan agrowisata, ada baiknya untuk ada semacam kolaborasi penanganan juga dengan BD terkait seperti DPMD, kemudian Korapar, dan yang menangani UMKM bisa Dinas Koperasi. Itu untuk ini yang pertama, ketika kawasan itu menjadi kawasan agrowisata itu harus sebaiknya itu ada SK Bupati. Untuk apa SK Bupati? Untuk identifikasi dan regulasi bahwa itu memang direncanakan untuk menjadi kawasan desa wisata. Nah, seperti itu nanti ketika ada usulan penganggaran OPD terkait ataupun dari anggaran yang mungkin nggak dari daerah ya, dari provinsi atau dari pusat, bisa masuk ke satu kawasan yang sudah ter-SK Bupati. Itu harapan istilahnya kita harus memperkuat di ini di perencanaan dan dokumen. Jadi kalau kita ngomongkan ini desa wisata, itu harus ada dokumen penguat. Kita hanya mungkin sudah ada perdes atau perkades sudah ada, tapi kita kuatkan lagi dengan SK Bupati. Memperkuat ketika UPD itu mau intervensi, mengintervensi dan menganggarkan di kawasan itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.